Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Phil Pusionaso. Ya, Sobat Minton TV One, kalau kita tadi sudah menyimak berita yang kita simak sama-sama, tentunya pemirsa juga mengerti bagaimana saya merasa sedih pagi ini karena tim Thomas dan juga tim Uber Indonesia ini gagal untuk mengawinkan gelar di tahun 2024. Padahal tim Thomas dan Uber ini sudah secara spektakuler, secara fantastis mampu melaju ke babak final. Dan saat ini saya sedang berada di Gelora Bung Karno dan saya akan coba untuk mencari beberapa orang untuk menanyakan bagaimana tanggapan dari mereka melihat perjuangan dari tim bulu tangkis Uber dan Thomas yang kemarin juga sempat kalah di tangan Cina. Oke, coba ini di samping saya sudah ada nih. Dengan Mbak siapa, Mbak? Halo, aku Sharon. Mbak Sharon, kemarin kan tim Thomas dan tim Uber kita sudah bertanding. Memang hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, tapi bagaimana tanggapannya? Kemarin Indonesia kan emang cuma mendapatkan posisi di runner up, tapi nggak bisa dipungkirin kalau misalkan Indonesia itu sudah bermain dengan sangat baik dan memberikan yang terbaik. Tapi dengan adanya kemampuan atlet-atlet Indonesia yang bisa dibanggakan dan bisa diasah lagi, tentunya Indonesia kedepannya akan pasti dan bisa untuk meraih prestasi-prestasi emas di kedepannya. Ada pemain andalan nggak, siapa idola? Anthony Ginting. Oke, terima kasih Mbak Sharon. Ini di samping saya juga sudah ada salah satu juga pecinta bulu tangkis tanah air. Dengan Mbak siapa, Mbak? Aku Calin. Oke, Mbak Calin. Kemarin juga tim kan kita semua tahu udah kalah. Bagaimana tanggapannya dong? Menurut aku tim Indonesia tetap membanggakan sih, karena meskipun pulang sebagai runner up, tapi saya tetap bangga dengan tim dari Indonesia karena bisa membawa peluang-peluang yang besar ke depannya lagi. Tetap semangat untuk tim Indonesia ke depannya. Oke, ada pemain idola nggak, siapa? Aku Jonathan. Jojo kan tapi udah punya istri loh. Gak apa-apa dong kalau ngefans doang. Baik, terima kasih Mbak Kelin dan juga Mbak Sharon. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana walaupun tim Thomas dan tim Uber Indonesia ini gagal mengawinkan gelar, tapi ternyata masyarakat Indonesia tetap bangga, tetap mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang telah dilakukan oleh para pejuang bulu tangkis tanah air. Nah untuk membahas bagaimana hasil dari pertandingan kemarin, di samping saya juga sudah ada ini salah satu kamus bulu tangkis Indonesia, pengamat bulu tangkis Indonesia, siapa lagi kalau semua orang udah pasti kenal, Bung Daryadi. Selamat pagi, Mas Dar. Selamat pagi, Philip. Oke, Mas Daryadi, kita tahu bagaimana kiprah tim Uber dan tim Thomas. Memang hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Apa yang bisa Mas Daryadi sampaikan? Ya, kita lihat memang perjuangan yang dilakukan oleh wakil-wakil kita di Piala Uber dan Piala Thomas kemarin itulah maksimal yang kita dapatkan. Khusus di Piala Uber, dan memang pencapaian mereka di babak final sesungguhnya sudah merupakan lebih dari target yang diharapkan. Mereka kan ditargetkan sampai semifinal. Betul. Namun mereka justru mampu melangkah lebih jauh. Dan dengan kekuatan pemain-pemain muda, kita lihat bagaimana Gregoria didampingi oleh adik-adiknya, ada Esther, kemudian ada Komang, kemudian di ganda kita juga punya Rachel dan Melissa. Betul. Dan berhadapan dengan tim, the dream team saya katakan dari China, memang sulit untuk ditembus. Kita lihat bagaimana China diperkuat oleh 4 pemain tunggal putri yang ada di area 10 besar dunia. Ada Chen Yufei, ada Hai Bingzhou, kemudian juga ada Han Yu ataupun juga Wang Ji. Sementara di ganda mereka juga diperkuat oleh pasangan yang juga ada di 10 besar dunia. Chen Kin Chen Jaipan masih berada di peringkat 1 dunia. Betul. Didampingi oleh Li Shengsu dan Tanding peringkat 3. Jadi mencuri 1 angka dari mereka memang sudah bukan hal yang mudah, dan itu terbukti. Gregoria yang punya catatan menang 3 kali melawan Chen Yufei pun benar-benar tidak berdaya menghadapi Chen Yufei. Jadi saya kira pelajaran mahal didapatkan kemarin, namun kita harus apresiasi karena tim Uber kita sudah berhasil mencapai final melebihi target yang diharapkan. Kalau kita berbicara memang melebihi target, tetapi apa yang tim Uber tampilkan kemarin begitu ya, apakah memang kita bisa tahu bahwa Grego menghadapi Chen Yufei memang kan diharapkan bisa menyumbangkan poin. Tetapi apa yang kemudian Grego tampilkan dengan bermain yang seharusnya tampil all out malah terlihat seperti terbebani begitu, Mas Daryadi? Ya, memang dari 5 nomor yang tampilkan kemarin Grego yang paling kita harapkan untuk bisa mencuri poin dari Chen Yufei. Dan tentunya walaupun rekornya 12 kali ketemu, dia 9 kali kalah. Dan terakhir memang Grego menang lawan
Chen Yupei di Kumamoto tahun lalu. Namun kita lihat Chen Yupei bertanding di depan publik sendiri pasti akan tampil habis-habisan. Tekanan justru terlihat dari Grego yang tidak bisa tampil lepas, sementara Chen Yupei begitu tampil superior. Jadi terlihat bagaimana Grego benar-benar mengalami tekanan yang luar biasa sehingga tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Namun yang pasti Chen Yupei memang tampil luar biasa juga kemarin, Philip. Kalau dari catatan saya juga memang dari 3 partai yang dimainkan, Ya. ada satu yang menarik adalah tunggal kedua putri Esther yang betul. justru tampil lebih optimal, lebih lepas. Apa yang Iya. sebenarnya bisa Mas Daryl gambarkan? Memang dari penampilan Esther di Piala Uber ini boleh dibilang baik sekali ya penampilan Esther, dan berhadapan dengan He Bingjiu pasti membandingkan dia dengan He Bingjiu Cukup jauh ya, bumi sangat dan langit jauh ya, begitu. karena Mas Daryl. betul, karena He Bingjiu adalah pemain yang begitu setia mendampingi Chen Yupei di berbagai kesempatan, menjadi pemain nomor 2 China. Sementara Esther ini kan baru mentas, baru dipercaya untuk bisa memperkuat tim Piala Uber Indonesia. Ketika dia berhasil memberikan kesulitan saja buat He Bingjiu ini sudah merupakan prestasi segar yang ya. luar biasa. Betul. Jadi pemain-pemain ini harapannya tentunya mereka bisa mekar nanti di 2 atau 4 tahun mendatang, karena mereka kan baru mentas dari junior, sehingga harapannya di event berikutnya di Piala Uber 2 tahun atau 4 tahun mendatang, pemain-pemain kita ini sudah benar-benar lebih siap untuk bisa membawa pulang Piala Uber. Sudah 28 tahun kita menunggu. Betul, Karena terakhir 28 kita tahun. mendapatkannya di tahun 96, kemudian sempat mencapai final di tahun 2008, namun kalah 0-3 juga dari China. Betul. Dan sempat masuk semifinal 2010 dan kita gagal, dan itu terakhir kita mencapai semifinal. Setelah itu kita belum pernah lagi sampai semifinal. Betul. Dan kali ini kita bisa mencapai final. Saya kira ini adalah apresiasi yang luar biasa buat tim Uber kita. Baik. Berbicara Uber tadi juga sebuah investasi yang baik di masa Betul. mendatang. Semoga tidak kena investasi bodong tapi ya Mas Daryadi ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk membahas bagaimana performa dari tim Thomas di pertandingan final kemarin melawan China. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.